Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 308. 50. Ebean Lala menoleh ke arah ICU. Dari balik kaca, tampak tubuh Azarin terbaring tenang, meski selang dan alat-alat medis tetap membungkus tubuh mungil itu. Tapi sebelum berangkat, aku mau pamit dulu sama Aza, bisik Din, nyaris lirih. Pak Argatama mengangguk perlahan, suaranya tak keluar, hanya tangan yang menggenggam lengan Din sebagai tanda restu diam-diam. Din berjalan pelan mendekat ke ruang 1CU. Langkahnya berat, seperti menyeret seluruh perasaannya bersamaan. Di dalam ruangan itu, ada seseorang yang dia cintai, terlelap dalam hening yang panjang. Namun di tempat lain, ada saudaranya yang mungkin sedang berjuang hidup dan mati. Dia marah dengan Davian, tetapi hatinya tak bisa tinggal diam jika Davian terluka juga. Rasa cinta kepada adiknya, mampu mengalahkan rasa marah dan kecewanya. Namun, sebelum sempat menyentuh gagang pintu, seorang perawat wanita yang sedang berjaga segera menghadangnya. "Maaf, Pak. Pasien dalam tahap observasi ketat. Tidak boleh ada pengunjung dulu," ucap sang perawat dengan nada tegas, meski tetap sopan. Din menunduk sejenak, menahan napas, lalu berkata lirih. "Saya mohon, saya cuma ingin berpamitan. Hanya sebentar." Perawat itu ragu, menatap Din yang wajahnya menyiratkan kepedihan mendalam. Namun prosedur tetaplah prosedur. Dia menggeleng pelan. "Maaf, kami belum bisa mengizinkan. Kondisinya belum stabil." Din mengepalkan tangannya, mencoba menahan diri agar tak memohon dengan cara yang membuatnya kehilangan kendali. Namun, rasa ingin melihat Azarin, lebih besar dari logika manapun. Pak Argatama yang sedari tadi berdiri di belakang Din, akhirnya maju. Wajah tuanya menyiratkan kelelahan, tetapi suaranya tetap berwibawa meski serak. "Tolonglah, beri dia kesempatan berpamitan pada istrinya," ucapnya, setengah memohon, setengah menginstruksikan. Perawat itu menatap Pak Argatama, lalu Din. Dia tampak ragu, sebelum akhirnya menarik napas dan berkata, "Baik, saya hubungi dokter jaga dulu." Waktu terasa membeku. Din berdiri dalam diam, matanya tak lepas dari tubuh Azarin yang tampak rapuh di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, perawat kembali. "Dokter mengizinkan, tapi hanya 10 menit saja, ya," katanya akhirnya. Seolah mendapatkan oksigen setelah sekian lama tenggelam, Din mengangguk cepat. Terima kasih banyak." Perawat itu menyodorkan baju steril dan masker. Din langsung menyambarnya dan segera mengenakannya, meski tangannya sedikit gemetar. Pak Argatama pun menepuk bahu Din perlahan, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Sementara Bu Mahira pun hanya bisa menangis tanpa suara. Setelah siap, Din menatap perawat, lalu mengangguk. "Saya siap." Pintu ICU akhirnya dibuka, dan aroma khas rumah sakit serta suara mesin-mesin medis langsung. 51. Menyergap. Langkah Din terhenti tepat di depan kaca pembatas ICU. Matanya tak lepas memandang tubuh istrinya yang terbaring kaku dengan selang oksigen membelit wajah pucat itu. Azarin tampak begitu rapuh, tetapi di balik semua itu, dia tetap tampak suci dan lembut seperti hari pertama mereka bertemu. Din menarik napas dalam sebelum mendekat, lalu duduk di tepi ranjang, mengelus jemari Azarin yang kini begitu dingin. Dia menunduk, menempelkan keningnya ke tangan istrinya, lama, seakan berharap lewat sentuhan itu, jiwanya bisa menyentuh jiwa Azarin yang tersesat di alam tak sadar. "Sayang," bisik Din lirih, suaranya nyaris pecah, tetapi dia paksa tetap terdengar kuat. "Maaf, aku harus pergi sebentar. Ada sesuatu yang harus aku urus." Din mengangkat wajahnya, menatap wajah pucat itu yang tetap tak bereaksi. Matanya basah, tetapi tak membiarkan air mata jatuh.
Aku benci harus ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Tapi aku janji, aku cuma sebentar. Kamu harus tetap kuat, harus terus bernapas. Karena aku akan pulang buat kamu. Dia mengangkat tangan Azarin dan dikecup dengan lembut, lalu meletakkan di pipinya. Sayang, bisiknya pelan, nyaris tercekat di kerongkongan. Kalau kamu dengar aku sekarang, tolong dengerin baik-baik. Dia menelan ludah. Bahunya bergerak naik turun menahan emosi yang nyaris tumpah. Aku cinta kamu, sayang, lebih dari apapun. Dari semua rasa yang pernah ada. Cintaku ke kamu tuh gak ada ujungnya. Aku gak pernah menyesal menikah sama kamu. Gak pernah. Matanya mulai berkaca. Kalau aja aku bisa milih, sayang, aku yang seharusnya ada di sini. Bukan kamu. Aku rela gantiin posisi ini. Aku yang harusnya terbaring lemah begini, bukan kamu yang harus tanggung semuanya sendiri. Tangannya menggenggam lebih erat, seolah ingin menyalurkan separuh jiwanya ke dalam tubuh itu. Maaf, ya, aku gak bisa jagain kamu dengan baik. Suara mesin detak jantung di belakangnya berirama lembut, tetapi tiap bunyinya bagai palu yang menghantam kesadarannya. Din mengecup lagi telapak tangan Azarin, kali ini lebih lama, sambil memejamkan mata, seolah dia tak lagi menikmati momen seperti ini. Setelah puas, dia mendekatkan wajahnya pada wajah Azarin yang terhalang oleh masker oksigen. Aku tahu kamu kuat, sayang, kamu pejuang. Tapi sekarang, aku mohon, bangun ya. Buka mata kamu, demi si kembar, demi aku. Dan Alina, bisiknya lirih. Mengingat waktunya tak lagi banyak, tangannya turun, menyentuh perut Azarin yang sedikit membuncit, tempat dua kehidupan kecil tengah tumbuh dalam diam yang agung. Dan kalian, dengar suara ayah, iya. Bisiknya, suara mulai bergetar. Ayah tahu, ayah belum jadi ayah yang baik. Ayah belum bisa jaga bunda kalian seperti yang seharusnya. Tapi, ayah mohon, tolong jaga bunda, ya. Dia menelan air ludah yang terasa seperti serpihan kaca. Bunda kalian ingin kalian lahir dengan selamat. Dia ingin kalian melihat dunia, melihat cahaya, melihat betapa kalian dicintai. Maka bertahanlah, demi bunda. Din mengecup perut istrinya perlahan, penuh kelembutan yang hampir menyakitkan. 52. Aku janji akan pulang. Ayah akan bawa kabar baik. Tapi kalian harus tetap hidup, bantu bunda bangun. Bangunin dia, iya. Karena aku butuh dia. Dunia ini terlalu kejam tanpa dia. Sekali lagi dia, kembali menatap wajah Azarin. Sayang, aku tahu kamu bisa dengar. Walau kamu gak bisa buka mata, aku tahu kamu berjuang. Tapi aku mohon, cepatlah bangun. Jangan terus tidur begini. Aku gak kuat lihat kamu seperti ini. Satu tetes air mata akhirnya jatuh, lalu dihapus cepat-cepat. Dia tak ingin Azarin melihatnya lemah, jika sewaktu-waktu dia benar-benar bisa melihat. Aku pamit, sayang. Tapi ini bukan selamat tinggal, ini cuma sampai jumpa. Nanti aku kembali. Dengan selamat. Bawa pelukan untuk kamu, dan ciuman untuk anak-anak kita. Din bangkit, lalu mengecup dahi istrinya, lama, menahan napas, seolah tak rela melepaskan rasa yang tersemat di sana. Dia berdiri di ambang pintu, menoleh sekali lagi. Dan dengan langkah berat, Din keluar dari ruangan itu, meninggalkan sebagian hatinya yang tertinggal di balik kaca dan mesin-mesin rumah sakit. Setelah berpamitan dengan Azarin, Din melangkah pelan ke sudut ruang tunggu ICU, di mana Alina duduk di pangkuan pengasuhnya, memeluk boneka kelincinya erat-erat. Mata anak itu sembab, lelah, tetapi tetap berbinar saat melihat sosok sang ayah mendekat. Din berjongkok, menyamakan tinggi badannya dengan putrinya yang baru berusia 3 tahun itu. Senyumnya hangat,
meski matanya masih basah. "Sayang ayah," bisiknya, mengelus pipi Alina yang lembut. Alina langsung meraih leher ayahnya dan memeluk erat. "Ayah." Din tersenyum, mencoba kuat di hadapan putrinya. "Ayah harus pergi sebentar, ya. Ada yang harus ayah temui." Alina mengerutkan kening, matanya tampak sendu. "Ayah kemana?" Din mengusap rambut halus putrinya yang terurai. "Ayah cuma ke Jakarta, sayang. Nanti ayah pulang lagi." Tapi Alina harus janji sama ayah. Alina menatapnya polos, mengangguk cepat. "Alina harus cepat bobo, ya. Jangan bandel. Kalau Alina sakit, nanti bunda sedih, ya." Gadis kecil itu menggembungkan pipinya. "Alina gak mau bunda sedih." Din mencium kening Alina lembut. "Nah, itu baru anak ayah yang hebat. Dengerin nenek dan kakek ya, selama ayah pergi." Alina menggenggam tangan ayahnya erat, lalu bertanya lirih. "Ya kembali lagi, kan?" Din menelan ludah, lalu tersenyum, senyum yang menyembunyikan gemuruh di dadanya. "Tentu saja, nak. Ayah pasti kembali." Namun Alina memeluk leher ayahnya lebih erat dari sebelumnya, lalu berbisik pelan, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Jangan lama-lama, ya, ayah. Alina ingin bobo sama ayah malam ini, karena bunda lagi sakit." Din mengusap kepala putrinya. "Iya, sayang. Nanti bobo sama ayah, ya." 53. Langkah Din perlahan membawa tubuhnya ke arah sang ayah yang berdiri tak jauh dari ruang tunggu ICU. Wajah Pak Argatama tampak lebih tua beberapa tahun dalam hitungan jam saja. Pundaknya menurun, sorot matanya berkabut, dan napasnya masih belum stabil. Saat Din mendekat, pria parubaya itu langsung meraih tangan putranya, menggenggam erat. "Maafkan papa, nak," ucapnya lirih. "Harusnya bukan kamu yang ke Jakarta. Tapi papa yang harus melihat keadaan adikmu. Ini semua bukan tanggung jawabmu seorang." Din tersenyum, tipis, tenang. Namun, di balik sorot matanya yang lembut, tergurat lelah yang tak bisa disembunyikan. "Tidak perlu minta maaf, Pak," ucap Din pelan namun mantap. "Aku justru lebih takut kalau papa yang pergi sendirian. Kondisi papa belum pulih benar, belum lagi papa belum terbiasa dengan jalanan di Indonesia. Apalagi malam-malam begini." Pak Argatama menghela napas, kemudian mengangguk perlahan. Ada gurat kepercayaan di sana, dan juga rasa bersalah yang belum benar-benar luruh. "Kamu segera kembali, ya, nak. Kalau memungkinkan, bawa Davian juga pulang ke sini. Biar kita hadapi semuanya bersama-sama." Din kembali mengangguk, lalu menarik tubuh ayahnya ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang menenangkan, namun penuh makna. "Aku akan kembali, Pak. Secepat yang aku bisa." Usai berpamitan pada sang ayah, Din kemudian bergeser menuju ibunya yang duduk di kursi besi ruang tunggu dengan tubuh setengah bersandar. Bu Mahira tampak lemas, seolah tenaga yang tersisa dalam dirinya hanya cukup untuk menopang napasnya sendiri. Matanya masih sembab, pipinya masih basah oleh air mata. Din berlutut di depannya, menggenggam tangan sang ibu yang dingin dan bergetar. "Ibu." Bu Mahira menatap anak sulungnya, berusaha tersenyum, meski senyuman itu lebih mirip luka yang belum mengering. "Hati-hati di jalan, nak. Kalau terjadi apa-apa di sana, kabari ibu. Apapun itu." Din mengangguk. "Aku janji, Bu. Dan soal Asa, tolong jaga dia untukku. Aku gak tenang ninggalin dia, tapi aku percaya ibu bisa jagain dia seperti ibu menjaga aku dari kecil." Tangis Bu Mahira nyaris pecah lagi mendengar itu, tetapi dia tahan. Dia harus kuat, demi anak-anaknya. "Ibu janji, Azarin akan ibu jaga. Kamu juga harus janji pulang dalam keadaan selamat, ya."
Jangan sampai buat kami khawatir. Din mengangguk sekali lagi. Lalu, dengan lembut, dia mencium punggung tangan ibunya, kemudian keningnya. Langkah kakinya pun menjauh dari ruang tunggu. Di belakangnya, kedua orang tuanya berdiri diam, memandang kepergiannya. Tak ada lagi kata-kata yang mampu terucap, hanya doa yang menggantung di udara malam yang mulai dingin. 54. Namun baru beberapa langkah dia menjauh, tiba-tiba tertahan oleh suara kecil yang memecah keheningan lorong malam itu. Ayah! Din spontan berbalik. Napasnya tercekat ketika melihat Alina berlari kecil ke arahnya dengan mata berbinar, menyimpan kegelisahan polos yang tak bisa ditutupi. Dia segera berjongkok, menyambut putri kecilnya ke dalam pelukan. Alina langsung melingkarkan tangannya di leher sang ayah dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. "Kenapa, Nak?" tanya Din dengan suara yang lembut sembari mengusap punggung putrinya yang mungil. Alina mendongak, menatap wajah ayahnya dengan tatapan serius yang membuat dada Din terasa sesak. Mata bening itu memancarkan harapan yang begitu murni. "Ayah cepat pulang, ya," pinta Alina lirih. "Janji sama Alina." Dia mengulurkan jari kelingkingnya, kecil, mungil, dan begitu polos. Din menatap jari itu beberapa detik, lalu menyatukan kelingkingnya dengan lembut. "Janji, sayang," bisiknya sambil tersenyum, meski senyum itu menahan banyak rasa. Alina pun melanjutkan, suaranya pelan tapi yakin, masih dengan lidah cadel yang membuatnya terdengar makin polos. "Bunda juga udah janji sama Alina, mau ajak Alina mengunjungi rumah Ibu Safa. Alina yakin, Bunda bakal bangun. Soalnya, Bunda gak pernah ingkar janji sama Alina." Din terpaku. Ucapan itu menamparkan lembut ke dalam hatinya. Dia mengangguk perlahan, matanya mulai berair namun dia tahan agar Alina tetap merasa kuat. "Iya, sayang. Bunda pasti bangun. Karena Bunda juga sayang banget sama Alina." Din mengecup dahi anak perempuannya lama. Dia mengelus rambut lembut itu, lalu berkata dengan suara berat, tetapi menenangkan. "Alina anak hebat. Jagain Bunda, iya. Jangan nakal. Dan kalau misal ayah lama pulangnya, malam ini bobo sama nenek dulu, ya. Biar gak sakit. Kalau Alina sakit, ayah dan Bunda pasti sedih." Alina mengangguk cepat, matanya masih menatap sang ayah tanpa berkedip. "Alina janji. Tapi ayah pulang, iya. Jangan lupa pulang." Din memeluk putrinya lebih erat, menahan muncangan di dadanya yang mulai tak kuat menahan rasa. "Insya Allah, ayah pulang. Ayah pasti pulang." Lalu perlahan, dia melepaskan pelukan, menyeka pipi Alina dengan ibu jarinya, dan menyerahkan anak itu kembali ke pelukan Bu Mahira yang menghampiri. Dengan langkah berat, Din pun kembali meneruskan perjalanannya, meninggalkan sebagian hatinya di lorong itu. Roda kendaraan Din baru saja berputar meninggalkan gerbang rumah sakit saat suara nyaring memekakkan telinga menggelegar dari dalam gedung. Alarm dari ruang ICU meraung tiba-tiba. Lampu indikator berkedip cepat, seolah menandakan ada nyawa yang tengah berada di ujung batas. Para perawat dan dokter sontak berlarian, sebagian sambil mendorong alat medis, sebagian lainnya menyeret troli darurat dengan langkah tergesa. Pak Argatama yang duduk di kursi tunggu langsung berdiri. Jantungnya seperti tertarik keluar dari dada. Napasnya tercekat melihat kepanikan itu mengarah ke ruang tempat Azarin dirawat. Tangannya gemetar ketika meraih lengan istrinya. "Bu, ada apa itu?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. 55. Ibu Mahira mehatap rearah ketibitan dengan mata membelalak. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan, suara alarm yang terus meraung membuat seluruh tubuhnya melemas. Kakinya nyaris tak sanggup menahan berat tubuhnya.